Okay, welcome back with me again, Mr. Pram. Jumpa lagi dengan Mr. Pram yang tidak siap. Okay, today we will learn about Newton's first law of motion. Hukum pertama dari Newton untuk gerak. Ya, jadi Bapak Newton tuh pertama ya lagi duduk-duduk leyeh-leyeh di bawah pohon apel, kejatuhan apel. Dia menemukan beberapa hukum. Oke. Today we will learn about the first law of motion from Newton's. Okay. The first law, an object at rest remains at rest, and an object in motion remains in motion at the constant speed and in a straight line unless acted on by an unbalanced force. Hukum pertama berbunyi, ya, jika benda dalam keadaan diam, dia tetap diam, dan jika benda bergerak, dia pasti bergerak dengan kecepatan yang tetap dan bergerak pada garis lurus tanpa ada gaya yang mempengaruhi yang lain atau ada gaya yang bertolak belakang atau gaya yang berbeda. Oke. Object at rest, part 1. An object at rest is, jika kalau benda itu diam, berarti benda itu akan yang mana jawabannya? Not moving or moving? Yes, the answer is not moving. Ya, kita bisa lihat di sini contoh ada bola dari golf yang diam, dia tidak bergerak. Ya kan? Object at rest, such as a chair, desk, book, etc., will not move by itself unless a force is placed on it. Ya. Contoh benda diam, contohnya adalah kursi, meja, buku, dan lain-lain tidak akan bergerak jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Ya. Jika buku ini bergerak, kita akan ketakutan karena tidak ada orang lain di sini, tidak ada yang menggerakkan. Kita berpikir, oh itu hantu. Oke. Nah, kita lihat at rest, kita bisa lihat not moving. Ya, jika ada benda lain yang mempengaruhi, ya, unbalanced force moving. Jadi si bola golf ini akan bergerak karena ada gaya yang mempengaruhi dari yang lain. Ya. Tadi kenapa benda tersebut dia diam? Ada gaya yang mempengaruhi, ya. Tetapi dia gaya mempengaruhi apa? Gaya berat dan gaya normal. Mereka saling bertolak belakang, hasilnya 0. Oke. Nah, kalau ada gaya lain selain itu, maka benda tersebut bisa bergerak. Gitu ya. Kita next. Oke, object in motion. Moving object will continue to move forever in the same velocity unless unbalanced force act on them. Ya, kalau kita naik sepeda, ya, benda ini akan tetap bergerak dan seterusnya dengan kecepatan yang sama jika dia akan berubah kalau ada gaya lain. Contoh, lagi enak-enak naik sepeda dengan kecepatan yang santai tetap misalkan 20 km per jam, tiba-tiba nggak lihat ada batu depannya, kubrak. Nah, badan kita kemana? Akan ke depan. Karena tadi gaya awalnya benda ini yang mengarah ke depan. Makanya kita pun jatuhnya ke depan. Seperti itu. Contoh lagi. Oke, now let's check skenario. You are riding a bus to school. When you finish your candy bar, you stand up to walk to the front of the bus. Ya, jika kita contoh lagi dalam bis sekolah nih, ya kan?
Selesai kita makan permen, kita maju ke depan. Ke dalam mau turun misalkan. Suddenly, a mouse runs in front of the bus and the bus driver slams on his brake. He loves mice. Ya, what will happen to you and why? Ketika itu ada si tikus jalan di depan bis, dia bilang permisi gitu ya. And the bus driver, tiba-tiba si supirnya nginjek rem dengan tergesa-gesa, cuit ya kan, karena si supirnya menyukai si tikus itu ya. Dan apa yang terjadi sama kamu ya, sama kayak tadi, badan kita akan terpelanting ke depan ya, nih terpelanting ke depan. Karena apa? Tadi gaya badan kita kan mengarahnya, walaupun kita diam, kita mengarahnya ke depan jalannya. Makanya badan kita akan terpelanting ke depan karena gaya yang tadi mempertahankan posisi dia berjalan. Seperti itu. Oke, sebelumnya apa ini? Oke. Nah, friction on Newton's first law. Ada friksi, ada hambatan. Newton says an object in motion will stay in motion forever unless acted on by unbalanced force. Ya kan? Benda akan tetap bergerak kecuali ada gaya lain. Ya, ini gaya lainnya, friksi. Ada hambatan, ada gaya gesek. If you push your desk, what will happen? Pasti akan berhenti. Ya, jika kita dorong meja, apa yang akan terjadi? Mejanya akan berhenti. Will it move forever? Nah, si Preston pushing with all of his strength. What makes it stop? Ya kan? Kalau si Preston ini dorong wood, ya kan, apa yang terjadi? Pasti ada, dia akan berhenti. Apa yang membuat dia berhenti? Gaya gesek, friksi. Ya, friksinya dari mana? Nah, kita lihat. Friction. Friction, a force that opposes motion between two surfaces that are in contact. Wah, sekali. I forget what friction is. Yeah. What if Preston was moving a chair or stroller or a ball? Nah, kita cek dulu. Si Preston tadi, walaupun didorong sekuat tenaganya, pasti akan berhenti. Ya kan? Kenapa? Karena ada gaya gesek antara si kaki kursi dengan si lantai. Seperti itu. Bagaimana mengurangi gaya gesek? Siram airnya, siram lantainya. Ya, contoh kalau lagi ngepel, licin kan? Nah, itu mengurangi gaya gesek, ya kan? Nah, tapi jika bagaimana if Preston moving a chair or stroller or ball? Pasti sama. Semuanya pasti akan berhenti. Karena apa? Ada gaya gesek. Kita cek inertia and Newton first law. Newton first law ada hubungan dengan law of inertia. Ya, kita lihat apa itu inertia. Inertia is the tendency of an object to resist being moved, or if the object is moving, to resist a change in speed or direction until an outside force acts on the object. Ya, inersia ini adalah kecenderungan si benda itu bergerak, ya, atau digerakkan, atau ada perubahan kecepatan atau perubahan arah sampai ada gaya lain yang mempengaruhi tersebut. Atau bisa dibilang inersia itu adalah the tendency of an object to resist any change in motion. Ya, jadi ada kecenderungan objek ini ada berubah geraknya. Ya, inersia. Mempertahankan, lebih tepatnya ini apa ya? Kelembaman, mempertahankan kedudukannya. Kalau bergerak tetap bergerak, diam tetap diam. Seperti itu. Ya, mass and inertia. The smaller mass, the less inertia. Ya, kita lihat hubungan antara si massa dan inersia. Semakin kecil massa, semakin kecil pula inersianya. Small or light object are easier to move or stop from moving. Ya, semakin kecil benda, semakin gampang dia untuk bergerak atau semakin mudah dia untuk berhenti dari bergerak.
Ya, large or heavy object are harder to move or stop from moving. Ya, semakin susah juga dia bergerak atau semakin susah juga dia berhenti dari bergerak. Oke. Ada hubungannya antara massa dan kelembaman. Seperti itu. Oke. Nah, coba kita cek di sini. One person from its table get a beaker, a note card, and a penny. Jadi setiap nanti coba ada gelas plastik supaya nggak pecah. Terus ada kartu, pakai kartu remi, terus ada koin. Ya, petunjuknya direction place note card and penny on cup as seen here. Jadi dibentuk seperti ini, ada gelas, ada kartu, ada si uang logam. Attempt to flick the card so that the penny will fall into the beaker. Ya, cepat-cepatan untuk tarik kartu. Bagaimana caranya supaya si uang logam ini bisa jatuh ke dalam gelas? Apakah ini berhubungan dengan Newton First Law? Oke, mari dipikirkan. Kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian mengerti hukum Newton pertama, yaitu bunyinya kelembaman, mempertahankan kedudukan. Benda diam tetap diam, benda bergerak tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap pada garis lurus. Terima kasih.